Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain adalah ada di akal. Manusia memiliki akal yang luar biasa. Namun perlu diingat jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dengan segala kelebihan yang dimiliki akal atau akal pada manusia, perlu kita ingat bahwa akal memiliki kekurangan, keterbatasan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bila menyampaikan inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Akal itu punya batas yang tidak bisa dia lampaui, sama seperti mata. Mata juga punya batas yang tidak bisa dia lampaui. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, akal itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Akal itu bisa salah, bisa benar. Sebagai contoh jamaah yang dirahmati Allah, termasuk yang diproduksi oleh akal pun bisa salah dan bisa benar. Contohnya adalah budaya, kemudian pemikiran, peraturan, undang-undang. Itu semua produksi dari akal. Bisa salah, bisa benar. Ada lebih, ada kurang. Jadi begitu jemaah. Jadi semua yang diproduksi oleh akal itu ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Terlebih akal yang dipengaruhi oleh nafsu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada kalian kepada kejahatan, atau menyuruh kalian kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, lantas apa alat ukur untuk akal ini? Salah atau benar akal itu, apa alat ukurnya? Tentu alat ukur yang sempurna dan tidak ada cacat, yaitu wahyu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi tolak ukur
atau alat ukur. Akal itu salah atau benar, pemikiran itu salah atau benar, budaya itu salah atau benar, dan lain sebagainya. Dan kita harus yakin, tidak boleh ragu dengan alat ukur tersebut, Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari sisi Tuhan kalian. Kebenaran itu dari Allah, maka jangan kalian sedikit pun ragu terhadap kebenaran tersebut. Jemaah sidang Jumat yang Allah muliakan, ketahuilah bahwa Islam datang, Islam hadir tidak untuk memusnahkan, tidak untuk menghancurkan budaya. Justru Islam hadir, Islam datang untuk membimbing budaya agar budaya itu menuju kepada peradaban yang lebih baik, agar budaya itu dapat mengangkat derajat harkat manusia. Itulah Islam hadir. Jadi untuk membimbing budaya. Oleh karenanya jamaah yang Allah muliakan, dalam pandangan Islam budaya itu ada dua. Yang pertama, budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan yang kedua, budaya yang sesuai dengan ajaran Islam. Apa budaya yang tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sesuai dengan ajaran Islam? Pertama, budaya gotong royong. Itu budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan sesuai dengan ajaran Islam. Surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Satu. Yang kedua, budaya ada di Jawa itu namanya budaya unggah ungguh, toto kromo, sopan santun. Itu juga budaya yang sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah termasuk golongan kami, golongan Nabi, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Itu kan unggah-ungguh, toto kromo, sopan santun. Yang hari ini toto kromo, sopan santun sudah hilang, dicontohkan dengan tidak baik dari para pejabatnya, termasuk kiai-kiainya, termasuk ustadz-ustadznya, nanggap wayang, ngejelekin, menghina ajaran Islam. Komunikasi yang tidak baik jemaah, yang menyamakan adzan dengan gonggongan anjing. Ini udah hilang. Toto kromo, unggah-ungguh, sopan santun. Itulah jemaah sidang Jumat yang Allah muliakan, beberapa budaya yang sesuai dengan ajaran Islam. Ada juga budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sesajen yang diperuntukkan untuk suatu tempat yang dianggap memiliki atau ada penunggunya. Kalau tidak dikasih sesajen, maka tempat itu penunggunya marah dan akan mendatangkan malapetaka. Itu budaya sudah tercium sangat sengat berbau kesyirikan. Kemudian memotong kepala kerbau, kepala hewan, untuk supaya terhindar juga dari malapetaka. Itu bukan hanya menimpa orang awam, tapi juga orang yang mengaku intelek juga melakukan hal yang serupa. Menyembelih kepala hewan untuk pembangunan jembatan, menyembelih kepala hewan diperuntukkan untuk membangun bandara, supaya bandara itu aman dari malapetaka.
Dia minta perlindungan bukan kepada Allah. Jelas itu jamaah yang dirahmati Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Ini budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Allah sudah tegas menyatakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Jadi menyembelih hewan untuk Allah, bukan untuk penunggu suatu tempat. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, itu budaya yang bertentangan dengan Islam. Kemudian bapak-bapak dan saudara sidang Jumat yang Allah muliakan, wayang. Apakah juga wayang termasuk budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam? Tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama yang perlu kita ketahui terhadap wayang ini, jamaah yang dirahmati Allah, bahwa wayang ada baiknya, ada buruknya. Wayang bisa dipakai untuk menyampaikan kebaikan dan juga bisa dipakai untuk menyampaikan kemungkaran. Itu wayang. Jadi wayang itu tergantung siapa lakonnya, apa ceritanya, dan siapa dalangnya. Jadi wayang itu sarana atau wasilah. Karena wayang itu sarana atau wasilah, ambil baiknya, campakkan buruknya. Sama seperti dengan diri kita. Diri kita ini ada kebaikan, ada juga keburukan. Api, pisau juga sama. Bisa membawa manfaat, juga bisa membawa malapetaka. Tergantung siapa yang menggunakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir menceritakan sebuah cerita yang sangat unik, ajaib, di mana beliau menceritakan saat Mesir dapat ditaklukkan oleh tentara Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menugaskan sahabat Nabi yang bernama Amr bin Al-As menjadi gubernur Mesir. Hari pertama Amr bin As menjadi gubernur Mesir, langsung dapat curhatan dari penduduknya, dari warganya. Apa curhatan warganya? Wahai gubernur, kami di sini, penduduk kami memiliki tradisi. Tradisinya yaitu mencari tumbal wanita gadis cantik, wanita gadis yang tercantik di negeri Mesir, dijadikan tumbal setiap tanggal 11 bulan itu. Sebab kalau tidak dicarikan tumbal gadis yang paling cantik di negeri Mesir, maka sungai ini, sungai Nil, kering, menyusut. Dan perlu gubernur ketahui bahwa sungai inilah satu-satunya sungai untuk mengairi pertanian kami. Kalau sungai ini sampai kering, wahai gubernur, kami akan kebingungan. Maka seketika spontan Gubernur Amr bin As menjawab, tidak boleh diteruskan tradisi yang jelek ini.
Untuk tahun ini, dimulai dari tahun ini, maka tradisi itu tidak ada lagi. Itu tradisi jelek, tradisi buruk. Jangan diteruskan. Begitu kata Gubernur Amr bin As. Kemudian berjalanlah waktu, jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan. Benar saja, Sungai Nil menyusut tahap demi tahap. Setelah menyusut kering total, dan itu terjadi selama hampir 3 bulan. Maka Gubernur Amr bin As bingung, langsung curhat kepada atasannya, yakni Khalifah Umar bin Khattab, menulis surat. Gubernur dengan curhatan. Lalu singkat cerita, jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, Umar bin Khattab menjawab balasan surat dari Gubernur Amr bin As secari kertas, dituliskan oleh Umar bin Khattab khusus untuk Sungai Nil. Karena Gubernur Amr bin As penasaran isi surat itu apa. Yang kata Umar dalam surat balasan itu, secari kertas ini kamu ceburkan, kamu lemparkan ke Sungai Nil yang kering tersebut. Dibuka, ternyata isinya min Abdillah Amiril Mukminina ila Nil ahli Misra. Dari surat ini dari salah seorang hamba Allah, pemimpin kaum mukmin. Teruntuk khusus surat ini ditujukan kepada Sungai Nil, sungai yang ada di negeri Mesir. Isinya begini jemaah. Amma ba'du. Fa in kunta innama tajri min kibalika fala tajri. Wahai Sungai Nil, kalau engkau mengalir air itu atas kemauanmu, atas kekuatanmu, maka jangan kamu mengalir. Wa in kana Allahul wahidul qahhar, wa in kana Allahul wahidul qahhar huwallazi yujrika. Tapi kalau engkau mengalir atas kehendak Allah, atas kemauan Allah engkau mengalir, fanas'alullah ta'ala ayujriyaka. Maka kami manusia akan memohon kepada Allah agar Allah mengalirkan Sungai Nil. Jemaah sidang Jumat yang Allah muliakan, setelah dibaca oleh Gubernur bin As isi suratnya itu, maka Gubernur bin As melemparkan secari kertas itu ke Sungai Nil yang kering. Ajaib jemaah dirahmati Allah, pada malam harinya Sungai Nil itu yang tadinya kering deras mengalir air. Besok paginya itu mencapai kedalaman 7 meter airnya. Dari sejak peristiwa itu sampai hari ini Sungai Nil tidak pernah kering. Dan dari sejak peristiwa itu sampai hari ini, tradisi buruk penduduk Mesir yang mencari tumbal gadis yang tercantik di Mesir sudah tidak ada lagi. Itu jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kekuatan tauhid, kekuatan iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah yang maha menguasai seluruh alam semesta ini. Kenapa kok tidak minta kepada Allah atas musibah malapetaka yang terjadi di negeri kita? Mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena Allah yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimaha. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar.